Yang tadinya masih meragukan, kalau saya pinjemi apa dapat izin? Saya balik bertanya, kenapa tidak dapat izin? Kita mau berdoa, kita mau bertahajud, kita mau sholat subuh, kita mau maulid, kok nggak diizinin? Kalau ini negara komunis tidak diizinkan. Jangan sampai satu kali lagi dakwah itu distigmatisasi oleh orang lain sebagai agenda politik. Dan orang memandang dakwah itu sebagai kepentingan politik, bukan kepentingan kemurnian dan kesucian jiwa. Bukan kepentingan bimbingan masyarakat ke arah yang lebih baik, tetapi bimbingan masyarakat ke arah penggiringan, pencoblosan, atau pemihakan salah satu golongan atau kepentingan politik lah lebih gamblangnya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah reuni 212 telah dilaksanakan di Masjid Atin, Jakarta ya. Dan narasi pengurus-pengurus PA 212 yang mengatakan bahwa acara reuninya gak ada agenda politik, hanya agenda sholawat dan berdoa, ceramah, gak ada tokoh politik yang diundang dan sebagainya. Dan semula kita sempat ragu apakah benar mereka akan melakukan itu, karena di dalam catatan sejarah reuni 212 selalu dilaksanakannya dan tablik akbarnya bernuansa sangat politis sekali. Tapi alhamdulillah untuk hari ini saya lihat-lihat memang gak terlalu menonjol narasi-narasi politiknya, atau ini juga bagian daripada strategi politik untuk menghilangkan, khususnya kenapa tidak mengundang Anies Rashid Baswedan, padahal di beberapa kesempatan reuni 212 Anies selalu datang. Sekarang tidak datang, atau lebih tepatnya tidak diundang. Sekali lagi, atau ini bagian juga daripada strategi politik supaya menghilangkan stigma buruk dari Anies Rashid Baswedan sebagai bapak politik identitas. Tapi ada satu yang juga seaman-amannya, ini reuni paling aman sepanjang sejarah menurut saya, dan reuni paling menonjolkan memang agendanya sangat agamis daripada politis. Tapi ada satu orang yang berbicaranya juga seaman-amannya reuni 212, ada yang menurut saya kelewatan batas. Misal salah satunya Yusuf Martak. Kita coba dengarkan ucapannya. Berkat pertolongan Allah dan selawat yang dimunajatkan untuk Rasulullah, acara hari ini ternyata sukses. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pendiri almarhumah dan almarhum yang telah meminjamkan tempatnya beserta keluarganya, yang tadinya masih meragukan, kalau saya pinjemi apa dapat izin? Saya balik bertanya, kenapa tidak dapat izin? Kita mau berdoa, kita mau bertahajud, kita mau sholat subuh, kita mau maulid, kok nggak diizinin? Kalau ini negara komunis tidak diizinkan. Tapi karena ini negara yang mayoritas umat Islam, pasti diizinkan. Betul tidak? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ternyata yang dikhawatirkan, kami tidak diberikan izin atau pemberitahuan kami akan ditolak, ternyata alhamdulillah aparat, baik aparat setempat maupun di tingkat pusat sampai di Mabes Polri pun tidak menghambat, bahkan memberikan kemudahan. Seandainya ada yang menghambat atau akan tidak memberikan kemudahan atau mencoba memata-matain kita, itu pasti orang-orang yang punya tujuan negatif. Dari tadi apa yang telah dilakukan? Semuanya bertujuan bermuara kepada Allah dan Rasulullah.
Insya Allah acara ini hingga akhir tetap terjaga dengan baik, dengan selamat. Dan insya Allah semua mujahid-mujahidah, para alim ulama, para tokoh-tokoh pejuang pulang ke rumahnya masing-masing dalam keadaan selamat, sehat, walafiat. Dan insya Allah walaupun rambutnya hitam, tapi peci-pecinya putih, ini yang menyenangkan bagi saya. Dan insya Allah antum semua pulang dengan bercahaya, tidak berkerut mukanya. Takbir, Allahu Akbar. Nah kan, kebablasan kan dia ngomongnya. Kalau reuni 212 tidak diizinkan, padahal di dalamnya sholawatan, sholat subuh, ya, tabligh akbar, maka negara ini adalah komunis. Itu menurut saya narasi yang juga kebablasan. Kenapa ada sebagian orang yang menolak? Karena kebiasaan kalian ketika mengadakan reuni itu menjadi agendanya bukan agenda agama, tetapi agenda politik. Ya. Itu masalahnya, maka banyak orang yang menolak. Saya kira itu wajar sekali. Wajar sekali. Ya memang di dalamnya selalu ada sholawatan, ada tabligh akbar. Cuma kan ceramahnya juga seperti apa, kita mencatat loh sebagai masyarakat. Tapi satu kali lagi, alhamdulillah hari ini kita lihat sama-sama. Ya begitu aman. Begitu aman lah. Sejuk saya melihatnya juga, hebat. Kalau reuni setiap tahun seperti ini, nggak di tengah jalan, nggak menghadirkan kemudian kepadatan jalan-jalan dan sebagainya, ditambah dengan narasi-narasi yang provokatif, berbau politis, bukan agamis lagi, maka ini sangat tidak kita harapkan sebagai umat Islam juga. Karena kan mereka mengklaim sebagai umat Islam, ya kita juga sama sebagai umat Islam yang ingin sama-sama menjaga citra Islam ini agar baik di pandangan siapapun itu. Ya, begitu, saudara. Jadi nggak bisa juga menyalahkan orang yang katakan dari kemarin kan ada yang menolak reuni 212 karena agendanya selalu muatan politis, tidak dibayangkan seperti sekarang. Tapi alhamdulillah sekali lagi, agenda paling aman, paling agamis, ya reuni sekarang nih. Bener-bener rangkaian acaranya hebat lah. Kalau tiap tahun seperti ini, saya kira masyarakat nggak bakalan ada yang protes terhadap adanya reuni 212. Satu kali lagi, kalau acara reuni 212 tiap tahun seperti sekarang, maka nggak bakalan ada orang yang menuduh bahwa itu adalah agenda politik. Nggak bakalan ada orang yang menolak bahwa ini bagian daripada agenda politik. Nggak bakalan. Kenapa orang banyak yang menuduh? Kenapa orang banyak yang menolak terhadap reuni-reuni yang kemudian dilakukan mereka? Karena satu kali lagi agendanya memang ada agenda agamanya, tapi kebanyakan mayoritasnya agendanya politik. Ceramahnya ceramah politik, bukan ceramah lagi agama. Itu, maka itu saya kira alasan masyarakat kenapa ada yang menolak. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya dukung reuni 212 kalau acaranya seperti itu setiap tahun. Biar nih, saya baca-baca, saya diskusi dengan senior tuh, jangan sampai dakwah Islam itu orang lain memandangnya sebagai dakwah politik. Artinya sebagai kepentingan politik. Padahal temanya dakwah, tetapi isinya politik. Jangan sampai distigmatisasi seperti itu. Ya, jangan sampai satu kali lagi dakwah itu distigmatisasi oleh orang lain sebagai agenda politik. Dan orang memandang dakwah itu sebagai kepentingan politik, bukan kepentingan kemurnian dan kesucian jiwa. Bukan kepentingan bimbingan masyarakat ke arah yang lebih baik, tetapi bimbingan masyarakat ke arah penggiringan, pencoblosan, atau pemihakan salah satu golongan atau kepentingan politik lah lebih gamblangnya. Itu
Karena ya ketika reuni 212 ke belakang-belakang itu selalu ada yang ceramah, dan ceramahnya itu bermuatan sangat politik, dan ini yang menyebabkan orang memandang bahwa ini dakwah atau orasi politik nih. Jadi gitu. Itu bro, ya itu yang menurut saya perlu kita renungkan sama-sama. Sukses lah pokoknya setiap tahun agenda reuni kalau seperti ini kita dukung sama-sama. Apalagi saya kan kemarin ngomong sebelum terjadi reuni hari ini, apalagi kalau kemudian reuni 212 menghadirkan bazar keislaman, bazar pesantren, produk-produk unggulan umat Islam dihadirkan di sana, produk-produk unggulan pesantren dihadirkan di sana. Jadi lebih apa namanya ya? Ia lebih elegan, lebih mendidik, lebih kelihatan sangat berwibawa daripada hanya membicarakan hanya orasi-orasi kepentingan politik, sementara mengatasnamakannya perwakilan umat Islam keseluruhan. Itu loh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.